Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa ya, agar proses belajar hari ini bisa lancar, mendatangkan suatu manfaat untuk kita semua. Ya, satu orang pimpin doa, silakan. Okay, my friend, before we start, let's pray together. Pray together. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk. Ini ya, Najwa. Najwa. Najwa, Nano. Apa dia? Claudia ya. Kita doakan bersama ya, semoga Najwa bisa cepat sembuh ya, biar bisa bergabung bersama kita belajar lagi seperti biasa. Ya, yang paling utama jaga kesehatan karena saat ini cuacanya sedang tidak berlaku, kadang panas, kadang hujan, seperti itu ya. Sebelumnya ibu mau nanya nih, gimana kabarnya? Kabar baik ya. Nah, sehat kan? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau main apa? Quotes. Ya kan? Kata-kata apa hari ini? Oke? Oke. Sudah pada mempersiapkan kata-kata? Ingat ya, kata-katanya harus kata-kata yang menimbulkan motivasi, semangat, inspiratif, ya kan? Buat diri sendiri, syukur-syukur buat orang lain, gitu. Ya, ya. Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Dialah, Dialah. Apa Dialah? Kata-kata hari ini Dialah. Islam belajar karena kehidupan tidak akan pernah berhenti memberi pelajaran. Teruslah belajar karena kehidupan tidak akan pernah berhenti memberi pelajaran. Ya, artinya apa itu? Pengalaman hidup kita itu bisa memberikan pelajaran. Kita bisa memetik hikmah dari situ, ya, seperti itu. Bagus ya. Cahyo, apa Cahyo? Jangan pernah takut untuk mencoba. Apalagi kalau kita belum mencobanya, ya kan? Selama ini kadang kita suka takut. Gimana ya kan kalau punya? Gimana ya? Semuanya itu berkecamuk di otak kita. Padahal sebetulnya itu hanya sugesti belaka. Oh, takut ini, takut itu, ya. Kita tidak boleh takut. Harus berani, ya. Intinya seperti itu. Coba lagi ya. Tadi coba udah. Akhirnya? Oh, boleh pakai bahasa Inggris? If you cannot do things, do small things in great way. Artinya kalau kamu gak bisa melakukan hal besar, maka lakukanlah hal-hal kecil. Jika kamu tidak bisa melakukan hal yang besar, lakukan hal yang kecil dengan hebat. Karena nanti dari hal yang kecil itu bisa menjadi hebat, ya. Bagus kan motivasinya? Apa asrafnya hari ini? Tetaplah bersujud walaupun belum bersujud dan jangan lupa bersujud jika sudah bersujud. Kasih tepuk tangan itu. Ini jatuh banget ya, ya.
bersujud walau belum terwujud. Dan jangan lupa untuk terus bersujud meskipun sudah terwujud. Ya, jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus selalu berdoa. Tapi kalau misal sudah tercapai apa yang kita inginkan, ya kita jangan lupa. Intinya seperti itu, ya. Siapa lagi nih? Belakang belum? Imam? Ayo. Di dunia banyak orang baik, tidak kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Karena sebaik-baiknya manusia akan berbuat baik. Oh iya. Jika tadi jika kita tidak menemukan orang baik, jadilah salah satu di antaranya, ya. Maksudnya apa? Itu memotivasi diri kita biar kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya. Seperti itu ya. Satu lagi deh, habis itu sudah. Akila? Akila udah? Kesha? Ayo Kesha. Ayo saya. Jawab buruk orang lain, jadilah baik untuk diri sendiri. Oh, seperti kasih. Paling tidak, ya, kita sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik dan juga benar, ya. Itu. Nah, sekarang bertanya, kalian tahu nggak kenapa kita main quotes atau kata-kata tadi? Kenapa? Motivasi, Bu. Motivasi, betul. Memberi inspirasi, betul. Apalagi memberi semangat, ya betul. Apalagi? Apalagi? Kita lihat, ayo. Ada inspirasi, ada semangat, ada motivasi. Karena apa? Karena tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Kita belajar. Iya, kita belajar teks inspirasi atau teks inspiratif. Ya, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, kalian bisa menyimpulkan isi, ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca atau didengar. Nah, setelah itu yang kedua apa tujuannya? Iya, menyajikan isi ungkapan simpati, kepedulian, yang keras coba. Iya, betul. Jadi kita ingin mencapai tujuan ini hari ini, ya. Makanya kita belajar tentang quotes inspiratif. Nah, jadi intinya apa? Ada yang bisa menyimpulkan nih dari ini kata-kata inspiratif, terus digabung tadi ada semangat, ada inspirasi, ada motivasi. Berarti tes cerita inspiratif itu apa? Kita menjadi kreatif dan proses belajar dan berbuat kepada sekeliling kita. Kasih tepuk tangan dong. Ada lagi yang lain? Tambahin. Ayo, tambahkan. Belakang. Berarti tes inspiratif apa? Dari tes itu bisa ngapain? Orang yang baca bisa apa? Iya, betul. Menginspirasi seseorang buat ngapain? Iya. Jadi dari tes itu menginspirasi seseorang. Orang itu jadi lebih baik, jadi termotivasi untuk berbuat baik, untuk bersimpati, untuk berempati, untuk lebih peduli kepada orang lain. Ya. Kita nih kalian semua ya. Nah, terus ciri-cirinya apa? Biasanya, betul, misalnya berasal dari apa? True story, pengalaman pribadi, ya. Dari pengalaman pribadi seseorang, kemudian dituangkan
dalam bentuk teks narasi. Ya. Kenapa Bu kok dari pengalaman pribadi kebanyakan? Ya karena apa? Dari situ nanti bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajaran. Ya. Jadi diharapkan setelah membaca teks interaktif, orang-orang menjadi terinspirasi untuk berbuat lebih baik. Ya. Ciri-cirinya. Terus unsur sama seperti cerita yang lain. Ada apa? Ya, terus tema apa tema? Coba masih ingat nggak? Naik tema apa? Bisa disebut dengan judul. Ya, tema bisa berupa judul, ya, atau ide pokok. Iya, betul. Ide pokok cerita. Latar. Ya, betul. Latar ada berapa? 3. Ada latar. Terus? Suasana. Latar ada 3. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat. Jadi di mana terjadinya cerita itu? Ya. Latar waktu kapan terjadinya? Latar suasana berarti suasananya seperti apa? Ya. Terus penokohan. Ada 3. Apa saja tuh? Protagonis, antagonis. Iya. Kalau protagonis berarti baik. Antagonis cerita. Nah, kalau cerita ini kadang ada orang yang apa? Ada baik, ada buruk, ada buruk. Nah, ini salah satu yang penting nih. Semoga pelajari juga dari tes inspiratif. Amanat atau pesan moral, ya. Pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil, ya. Iya. Amanat berarti pesan yang bisa kita ambil dari cerita. Terus kalau strukturnya, nah struktur kita inspiratif. Ada apa aja? Ada bukunya, ada nggak? Yang pertama namanya cerita pasti ada orientasi. Orientasi berarti benda. Ada nama, ada tokoh, ada ini. Itu namanya orientasi, ya. Benda kedua. Habis itu kemudian perumitan peristiwa. Jadi jalan cerita, ya. Habis itu baru kemudian timbul apa? Komplikasi berarti munculnya masalah hingga masalah memuncak. Namanya komplikasi. Kalau masalah sudah memuncak berarti apa? Turun sedikit demi sedikit. Namanya resolusi. Ya, betul. Resolusi. Nah, terakhiran yang biasanya ada pesan moralnya namanya moral. Ya, itu ya. Nah, sekarang coba kalian berkelompok, ya. Berkelompok sesuai dengan yang sudah biasanya kita lakukan, ya. Oh iya, ini ya, kelompoknya ya. Oh ini ada kelompok dulu nih, ingat dulu. Langsung kalian lihat, ya. Ini ada juga di buku kisah uang 10.000. Ya. Dari cerita ini nanti bisa diambil isinya, hikmahnya, pelajaran apa yang bisa diambil dari situ, ya. Sekarang buat kelompok minimal 5-6 orang, terus nanti kerjakan soal, ya.
presentasi, nanti ada beberapa kelompok yang maju, yang lain menanggapi ya. Terus kita lakukan kesimpulan dan klarifikasi. Gitu ya. Ini pembagian kelompoknya nih. Pembagian kelompok. Nah sekarang ini ya, bagi kelompok. Duduk sesuai kelompok masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, kalian sekarang sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing, ya, sesuai dengan minatnya, atau kesiapannya, sesuai dengan gaya belajarnya, seperti itu ya. Terus juga ibu sudah bagi ya PPT-nya ya. Kalian bisa lihat materinya di situ. Ada soalnya juga, ya. Ada contoh teks cerita inspiratifnya juga, ya. Coba secara berkelompok kalian kerjakan. Nanti maju mewakili kelompoknya, ya. Seperti itu ya. Ya, ya. Terus nanti yang kedua, cari 1-2 teks inspiratif. Kemudian yang lain, dicari isinya, amanatnya, pelajaran apa yang bisa diambil dari situ. Ya, oke siap. Kata ada banyak, oke siap. Bisa kamu sajikan dalam bentuk tulisan, bisa kamu sajikan dalam bentuk PPT, video, boleh, ya. Nanti maju boleh, masukin ke sosial media kalian juga boleh. Ada IG kan? Ada seperti biasa. Nanti punya ibu diapain IG-nya? Namanya apa? Ya, sedimentasi apa? Ya, seperti biasa. Seperti itu. Ya. Oke? Oke. Ya sudah. Aktif semua ya, Pak ya? Ya. Silakan ibu. Iya, ya. Iya. Yang paling penting itu isinya apa? Ya, isinya, amanatnya, karena kita bisa mengambil pelajaran dari situ, ya.
Ada yang mau nanya enggak? Yang ini di luar jalan. Ini ada kesulitan bersama. Ada. Ya. Sejauh ini ada yang mau tanya? Yang tanya dengan? Ya. Jangan lupa ya, nanti di atau FB, ada yang masih punya FB? Ada beberapa. Boleh di upload ke sini ya. Boleh. IG juga boleh ya. Kalau nggak ada bisa. Ada yang punya YouTube? Ada yang punya YouTube? Iya kan? Boleh di-upload ke YouTube ya.
Baiklah anak-anak, sudah cukup ya? Ya, kerja kelompoknya. Baiklah, sekarang maju perwakilan kelompok. Mau dari kelompok mana dulu nih? Kelompok ini kelompok berapa? Satu. Kelompok satu dulu ya, silakan. Siapa yang mau maju? Iya Bu, aku lagi. Silakan. Iya. Ayo teman yang lain, kalian coba simak teman kalian. Mau membacakan hasil kerja kelompoknya ya Kak? Iya, silakan. Yang keras Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sebenarnya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang buku halaman 151. Yang pertama yaitu pesan apa yang kamu dapat setelah membaca tulisan tersebut. Pesan yang kami dapat terhadap cerita tersebut adalah cerita tersebut dapat menginspirasi dan mengajarkan kita tentang melakukan kebaikan. Yang kedua, rasa empati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang ada. Rasa empati yaitu menolong dan berbuat kebaikan tanpa ada rasa buruk sangka kepada orang lain. Dan yang ketiga, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah teruslah berbuat baik dengan cara menolong sesama tanpa berburuk sangka terlebih dahulu. Karena apa yang menurut kita sepele mungkin sangat berarti bagi orang lain. Yang terakhir yaitu apa yang kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita inspiratif tersebut. Pedoman hidupnya yaitu teruslah berbuat baik kepada orang lain dan jangan berburuk sangka dan berpikir terlebih dahulu sebelum berpikir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Silakan. Ayo. Ayo, kelompok lain silakan menanggapi. Presentasi dari kelompok sudah benar? Baik, terima kasih. Ya. Menurut kelompok yang lain sudah benar atau belum tadi jawabannya dari kelompok satu? Sudah bagus? Ya. Oh iya udah. Mau maju? Ada kelompok lain yang mau maju? Silakan. Deko, boleh Deko? Silakan Deko. Perkenalkan diri dulu ya Deko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jacob Christian Januari dari perwakilan kelompok 2. Satu, pesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Pesan yang saya dapatkan setelah membaca tulisan tersebut adalah tulisan dapat memberikan inspirasi dan menggugah perasaan sehingga memberi kesan yang mendalam untuk melakukan sesuatu. Dua, rasa empati. Merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang ada.
rasa empati menolong sesama dan membuat kebaikan tanpa berburuk sangka. 3. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Pelajaran yang saya dapatkan dari cerita tersebut adalah kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu satu sama lain dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada Tuhan. 4. Apa yang dapat kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita inspiratif tersebut? Pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut adalah berpikir dahulu sebelum bertindak. Sekian. Terima kasih. Ya. Ayo kasih tepuk tangan. Kamu itu udah betul apa belum? Betul. Betul. Ya, seperti itu. Manusia. Just like Ayo yang lain coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berikan kelompok 5 yang akan dibahas tentang barang kerja. Yang pertama, pesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Jawabannya, pesan yang saya dapatkan setelah membaca tulisan tersebut dapat memberikan inspirasi dan membuka perasaan sehingga memberi pesan yang mendalam untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, rasa empati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang ada. Jawabannya, rasa empati menolong sesama dan berbuat kebaikan tanpa berburuk sangka. 3. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Jawabannya, pelajaran yang saya dapatkan dari cerita tersebut adalah kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu satu sama lain dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. 4. Apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita inspiratif tersebut? Jawabannya, pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut adalah berpikir dahulu sebelum bertindak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Nah, untuk mengenai diundangnya bagaimana? Kalian sudah betul atau belum jawabannya? Ya. Jadi intinya apa? Intinya dari cerita tadi apa yang bisa diambil? Kita harus baik sangka, harus melanggar, harus selalu bersyukur. Iya betul, iya kan? Kalau kita kadang kita lupa untuk bersyukur, ya kan? Terlalu sering melihat ke atas sehingga lupa orang-orang di sekitar. Oke, itu rasa sudah cukup ya yang ini. Sekarang kalian coba menyajikan, ya, menyajikan bisa dalam bentuk PPT, video maupun tulisan tangan. Tadi ya tentang teks inspirasi. Siapa yang mau maju? Oh, ayo. Ya. Udah dimasukin laptopnya belum? Oh, cari dulu. Ya udah, cari dulu. Dan dulu sini presentasi. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Kelompok yang lain siap-siap ya.
Ya, jangan dekat nanti. Satu, yang kumpulin ya, tadi enggak. Kumpulin ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil belajar kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Cahyadi Ramadan. Saya jagoannya Christian Januardi. Saya Muhammad Badar Sidik. Materi yang akan kita baca yaitu pengertian teks inspiratif, tujuan teks inspiratif, struktur teks inspiratif, ciri-ciri kebahasan teks inspiratif, dan unsur cerita teks inspiratif. Demikian, teks inspirasi atau inspiratif adalah teks yang berisi pengalaman atau kejadian yang benar-benar terjadi ataupun berupa cerita fiksi yang mampu menginspirasi juga dan memberikan semangat atau motivasi kepada pembacanya. Tujuan teks cerita inspiratif adalah meningkatkan dan memberikan motivasi, semangat, dan percaya diri untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk proses. Yang keras ya. Transkripsi merupakan gambaran tentang teks sebagai tapi umumnya bagian ini sebenarnya materi ini berisi pengenalan tokoh dan latar baik latar belakang tempat dan suasana. Biasanya pengenalan tokoh terdapat pada karakter pertama, sedangkan latar digambarkan pada karakter utama dan kedua. Ketiga, komunikasi memahami sebagai tahap kemunculan berbagai laporan. Dalam proses inspirasi sendiri, komunikasi berkaitan dengan hal-hal problematik yang dialami atau dilalui kelompok. Melalui permasalahan yang misalnya dibutuhkan berkaitan dengan rekor. Yang keras suaranya. Ya. Empat, resolusi. Yang inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Hal ini didefinisikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik. 5. Kode kreatif. Tahap terakhir dalam teks inspiratif yang berisi kesimpulan dari keseluruhan peristiwa, termasuk konflik yang terjadi. Sehingga pada bagian ini, pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan. Bagian kode biasanya terdapat pada paragraf yang Cerita kebangsaan merupakan salah satu ciri khas dari penulisan yang bisa membedakan satu teks dengan satu teks lainnya. Satu, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Contoh, penggunaan kata telah sudah terbukti. Dua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan sinonimus. Contoh, lalu kemudian sebelumnya sebelumnya. Tiga, menggunakan kerja mental yaitu kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap terhadap tindakan. Contoh, kata menikmati percaya dalam berpikir. Ciri kebahasan. 4. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan penurunan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Contoh, Yayung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan dan digali tentang masalah itu. 5. Kebanyakan penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan, sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan ceritanya. Contoh, aku, saya, dan kami. 6.
Penulis hanya menjadi orang ketiga, sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, teks akan banyak memuat kata ganti orang ketiga, seperti dia dan mereka. Unsur teks. Unsur teks, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Latar cerita atau setting. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Alur dan jalan cerita. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlibatkan kepada kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan, sebab, akibat, tokoh utama, tema, atau kegiatannya. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Tema, kemudian tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Sebelum kita menutup presentasi teks inspiratif ini, Coba dengerin ini Kak. ini kita ada quotes ini. Setiap pencapaian dimulai dengan keputusan adalah quotes yang dibacakan oleh Presiden Amerika ke-35 John Fitzgerald Kennedy. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mau siapa lagi yang mau maju? Mana? Spesial? Spesial silakan dan teman-temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang teks inspiratif. Sebelum itu ada pantun nih. Hari Sabtu berlari santai. Menuju kota atau Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akila Ramadhani. Nama saya Jantila Titis. Saya Kezia Wijayatma. Saya Tika Dian Freddy. Saya Diara Putra. Saya Asraf Abdi Pratama. Kami akan mempresentasikan tentang teks inspiratif.
dan budaya. Teks inspiratif. Apa itu teks inspiratif? Teks inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan definisi tersebut, tujuan teks inspiratif adalah meningkatkan dan menghibur motivasi semangat dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mengikat di hidup dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ciri-ciri teks inspiratif. 1. Umumnya diangkat dari kisah nyata yang adaptasi dari kisah nyata seorang tokoh. 2. Memiliki tema tertentu dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspiratif yang menarik. 3. Memiliki judul yang menarik, memiliki judul yang memudahkan pembaca. 4. Memiliki alur yang menarik, alur cerita yang memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita. 5. Bersifat naratif, menguraikan urutan kejadian suatu peristiwa. 6. Ada tokoh inspiratif yang diceritakan tokoh cerita dengan beragam motif hidup. Jenis-jenis teks inspiratif ada 2, yaitu berdasarkan peristiwa. Berdasarkan peristiwa pun dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama non-fiksi. Non-fiksi merupakan peristiwa nyata seorang tokoh. Yang kedua fiksi. Fiksi yaitu kisah fiksi atau khayalan. Nah, berdasarkan tokoh sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan orang terkenal, kisah-kisah orang terkenal. Yang kedua sufi, tokoh-tokoh sufi atau ahli agama. Yang ketiga binatang, cerita tentang binatang atau fabel. Urutan struktur teks inspiratif ada abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan terakhir koda. Struktur teks inspiratif. 1. Abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran tentang isi teks. 2. Orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar, baik latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi dipahami sebagai kemunculan berbagai masalah. Yang keempat, resolusi. Setiap tokoh inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang kelima, koda. Kesimpulan dari keseluruhan peristiwa. Ciri-ciri kebahasaan teks naratif inspiratif. Yang pertama, menggunakan kata ekspresif, kata-kata ekspresif yang menggambarkan emosi tokoh. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif, kalimat yang berisi penggambaran atau pemaparan secara rinci mengenai suatu objek. Yang ketiga, menggunakan konjungsi, penjumlahan dan waktu ketika terkala pada suatu seraya simpulan. Jadi oleh karena itu dengan demikian pemilihan atau harapan agar supaya. Yang keempat, menggunakan majas. Ada majas hiperbola, majas yang menyatakan ungkapan yang berlebihan tidak masuk akal, majas metafora, majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Dan terakhir ada majas personifikasi, majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup dan bersikap seperti manusia. Contoh teks inspiratif. Jadi diri sendiri. Tak perlu menjadi menjadi diri sendiri. Tak perlu menjadi siapa-siapa, tetaplah jadi diri sendiri karena setiap orang itu unik dengan kehidupan yang masing-masing mereka jalani. Itulah kiranya kisah perjalanan seorang manusia untuk menemukan dirinya sendiri. Namun tak demikian kenyataannya menemukan diri sendiri atau bahkan mencintai diri sendiri karena secara mudah. Aku selalu merasa takut menjadi diri sendiri karena aku tahu betul seberapa buruk diriku ini. Sering aku mengecewakan orang-orang yang berharap padaku, sebab aku tak sanggup mengizinkan mereka masuk ke dunia aku. Setiap ada yang berusaha mendekat, ketika itu pula aku menghapus keberadaanku dari kehidupan mereka.
Namun tidak demikian di hadapan orang yang baru aku kenal ini, ia menyadarkanku bahwa menjadi diri sendiri bukanlah sebuah kesalahan. Tetaplah jadi dirimu sendiri, tapi kamu harus tahu bagaimana cara mengendalikannya. Begitu katanya. Tak perlu takut menjadi diri sendiri, sebab ketika kamu melakukannya, kamu bisa menembus batas-batas dirimu dan menjadi lebih baik. Pesan yang diambil dari cerita tersebut adalah tetaplah menjadi diri sendiri dan jangan pernah menyerah pada diri sendiri, karena sebaik-baiknya untuk kita berasal dari diri kita sendiri. Sekian, terima kasih ya Pak. Ada yang mau bertanya? Ayo, yang lain. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Katanya jadilah diri sendiri, ya. Ya kan? Berarti ya pesannya tadi ya, jadilah diri sendiri. Kita tidak usah mengikuti orang lain, padahal belum tentu apa yang kita ikuti itu benar, ya. Dan belum tentu itu baik juga buat kita. Jadilah diri sendiri. Ada yang mau nanya? Coba, ya. Ayo dong tanya. Ternyata bikin sesuatu pasti ada yang bisa ditanyakan. Bagaimana cara menjadi diri sendiri? Iya. Ada yang tanya nih, bagaimana cara menjadi diri sendiri? Ya. Dialah mau jawab, silakan Dialah. Cara menjadi diri sendiri. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya dari kelompok tadi. Ayo yang lain disimak, yang lain disimak. Dari siapa tadi? Oh iya. Silakan. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Bagaimana cara menjadi diri sendiri? Lakukanlah apa yang biasa dilakukan. Jalanin aja dulu. Lakukan jadi diri sendiri, gak usah mikirin apa kata orang lain, karena diri sendiri itu berasal dari diri sendiri. Oh gitu. Ya. Ada yang mau nambahin? Kelompok yang lain Asraf coba. Kesya. Itu terpesona dengan cara Kesya membawakan, ya, menyajikan, dan suaranya lantang, intonasinya bagus, ya kan? Bagus sekali. Kalau misal dia menceritakan sesuatu, ya, karena orang bisa terhipnotis dengan caranya berbicara, menceritakan, ya kan? Kalian senang kan? Ya kan? Ya. Tadi Ibu perhatikan waktu Kesya berbicara. Tadi Ibu perhatikan waktu Kesya berbicara, yang lain pada terpesona. Oh, Kesya ini nih, bagus nih suaranya, intonasinya juga pas ya, pelafalannya juga bagus, ya. Sudah cukup atau mungkin ada yang menambahkan? Iya. Cukup ya Kak? Ya sudah, terima kasih. Kelompok 1 kasih aplaus. Karena dibuka dengan pantun, maka ditutup dengan pantun. Jangan bosan ya. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Ibu sungguh-sungguh mengucapkan banyak terima kasih ya, karena kalian sudah apa? Sudah bisa ikut andil ya, ikut aktif dalam proses pembelajaran ini. Semoga saja dari apa yang kita pelajari hari ini ada hikmahnya, ya, ada manfaatnya, ya, tidak hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk orang lain. Ya. Jadi sekarang penutupnya ada kesimpulan dan refleksi, ya. Seperti biasa, kita simpulkan pembelajaran kita di hari ini,
Ya, kesimpulannya apa? Ayo. Teks inspiratif adalah apa? Teks ya. Proses belajar yang peduli kepada sekeliling kita. Betul. Ada yang mau nambahin? Teks inspiratif adalah teks yang memberi Motivasi, semangat. motivasi, semangat. Untuk bisa Ya. menjadi lebih baik. Betul, untuk bisa menjadi lebih Baik. Ya, itu intinya seperti itu. Ya. Terus sekarang ibu mau nanya nih, kalian senang nggak belajar hari ini? Betul ya? Nggak bohong ya? Tapi itu sekian aja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kalian senang ya. Ya, Bu. Kira-kira itu tadi kan sudah kita pelajari teks inspiratif. Kalian suka dengan itu ya. Terus ada yang belum kalian pahami mungkin? Alhamdulillah sudah paham semua Bu. Alhamdulillah sudah paham. Sudah paham. Benar ya? Ya, Bu. Insya Allah Bu. Insya Allah ya. Nanti kalau misal ada yang belum paham, jangan diam saja. Tanya ya. Tanya. Boleh tanya dulu. Boleh tanya teman. Boleh ya. Apa yang belum dipahami? Tanya sekarang boleh. Gitu ya. Atau mungkin nanti setelah kalian pulang sekolah ada sesuatu yang terbesit ya. Oh iya, aku dia tadi mau nanya ini tapi tadi lupa. Boleh tanya ya. Iya. Oke ya. Alhamdulillah kalian sudah mengerti. Kalau misalnya ada yang belum mengerti, yang belum dipahami, bisa ditanyakan ya. Pada pertemuan selanjutnya juga boleh. Nah ini kan ya, untuk selanjutnya tugasnya ada tugas nih ya dari Bu ya. Cari satu buah teks inspiratif, kemudian apa? Cari isi dan nilai moral atau pesannya. Karena itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Sudah ngerti? Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, cari satu buah teks inspiratif lengkap dari mulai orientasi, urutan peristiwa, komunikasi, resolusi, ya, lengkap. Baru dicari isi dan nilai moral atau pesannya. Sudah? Habis itu terus diapain? Tulis. Boleh ditulis di kertas folio. Boleh juga dibikin apa? PPT. Pakai apa? Canva. Canva. Bu, boleh nggak Bu? Kalau saya teks inspiratifnya kok nggak pakai tulisan Bu? Saya mau video aja Bu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh ya? Apa sih yang kamu? Boleh ya? Boleh. Pakai video inspirasi namanya. Ya. Bu, kalau misalnya di video itu kok ceritanya tentang binatang Bu. Tapi yang menginspirasi boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh Aldi ya. Boleh. Ya. Oke, ya boleh ya. Habis itu terus diapain? Ini bagaimana? Bu, saya nggak punya media sosial Bu. Boleh pakai foto, yang video. Kalau saya nggak punya apa Bu, tulis aja di buku atau ya. Saya nggak punya media sosial. Bu, saya mau teh video itu pakai ini seperti biasa. Boleh. Boleh. Iya. Karena itu itu lebih luas jangkauannya. Ya. Iya. Seperti itu. Bu, saya kan ada YouTube Bu. Saya kasih link ibu aja ya. Ntar. Oh pasti. Nanti langsung ibu tonton, langsung mulai share dan kasih komen dan juga subscribe. Iya aja boleh, kamu mau iya boleh. Iya mau tulis sana boleh ya. Mau pakai ya, boleh.
Ibu cek, oke? Hari Selasa depan Ibu cek. Kalian bisa, ibu saya sudah kirim di ini. Ibu saya sudah kirim di ini. Ya, oke ya. Iya. Sekali lagi. Iya. Selasa depan, ya. Sekali lagi, terima kasih. Semoga saja pembelajaran hari ini menyenangkan. Sehat selalu, bermanfaat dan selalu menjadi orang yang baik. Oh, nanti dulu Ibu ada quotes nih, ya. Nah dulu Ibu ada quotes benerin. Cara menangkan kehidupan ada dua, keberanian dan keikhlasan. Jika tidak berani, maka ikhlaslah. Jika tidak ikhlas, maka beranilah untuk mengubahnya. Oleh maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Dalam hidup, ya. Memang kita harus apa? Kita harus menerima takdir dari yang di atas. Namun tidak ada salahnya kalau kita juga berusaha dan berusaha.